Halo Pak, kami dari kelompok Backend Programming. Di sini kami ingin menjelaskan laporan proyek UTAS kami, yang di mana laporan kami ini mengenai tentang API website e-commerce. Perkenalkan di sini nama saya Abram Rasti Jajani dengan NIM 007, dan juga ada Vito Orlando dengan NIM 154, dan juga Davin Pratama 027, dan juga Andrew Astendik dengan NIM 130. Nah, untuk pertama di laporan kami ini berisi tentang daftar isi, yang dimana daftar isi ini tersusun atas bagian awal, bagian utama, dan juga terisi dari pendahuluan deskripsi proyek, analisis dan perancangan sistem, serta kesimpulan. Nah, pertama-tama kami menjelaskan bahwa latar belakang proyek kami itu tidak hanya untuk menyelesaikan tugas dari ujian tengah semester, tapi ini adalah hasil apa yang kami pelajarin selama 1,5 semester ini, yaitu di mana tentang pembuatan RESTful API, yang di mana juga terkoneksi langsung melalui project database juga. Dan di situ kami untuk mencari endpoint-nya dengan cara operasi seperti CRUD atau disebut dengan create, read, update, delete, serta semacam ada post. Nah, di sini juga tertera username GitHub kami dan juga link repository. Tujuan kami membuat proyek ini yang pastinya pertama itu kita mengimplementasikan konsep dasar pemrograman backend dengan menggunakan framework JavaScript serta membangun endpoint RESTful API yang didukung dengan operasi CRUD, dan juga kita menerapkan koneksi ke database seperti ke MongoDB untuk menyimpan dan mengelola data secara permanen. Dan juga kami menggunakan middleware untuk pengelolaan request serta pengamanan melalui autentikasi dan validasi untuk bagian inputnya, serta melatih kemampuan kami menggunakan tools pengujian API seperti Postman dan juga memastikan API berjalan dengan benar, serta menyiapkan dokumentasi API, dan yang terakhir kita untuk meningkatkan keterampilan kami untuk kolaborasi dalam versi kontrol yaitu melalui Git dan juga GitHub. Nama dan fungsi API website kami itu, nama proyek kami yaitu tentang API backend sederhana untuk data e-commerce. Secara singkatnya bahwa RESTful API kami ini berbasis Node.js dan juga Express.js yang dirancang untuk proses dan mengolah data secara efisien. Serta API kita ini berfungsi sebagai aplikasi website yang membutuhkan sistem pengelolaan data, termasuk fitur untuk menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data dari database tersebut. Dengan fungsi utama, kami melayani permintaan data klien melalui endpoint HTTP, mendukung operasi CRUD, dan juga menyediakan sistem routing seperti GET, POST, PUT, dan DELETE, serta mengelola data secara langsung ke database menggunakan integrasi ke DBMS atau MongoDB. Dan juga kami juga menyediakan respon berbasis JSON untuk memudahkan integrasi dengan frontend atau aplikasi mobile. Teknologi yang kami gunakan di sini itu ada Node.js yang dimana dijalankan dengan JavaScript, dan juga untuk sistem keamanan dan fleksibilitas kita menggunakan .env, dan dalam file.env untuk menjaga data sensitif itu tetap aman. Dan juga bahasa utama yang kami gunakan adalah JavaScript. Dan meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam repository, kami juga menggunakan Postman untuk menguji endpoint API, serta yang terakhir kita menggunakan Git dan GitHub. Nah, untuk struktur folder project kami sendiri itu, yang pertama kami juga menaruh namanya node module, yang dimana itu isinya adalah folder dependensi yang otomatis dibuat setelah instalasi package-nya. Setelah itu kami juga menyimpan SRC atau source untuk directory utama untuk source code aplikasi, di mana juga terdapat app.js kayak file utama untuk konfigurasi aplikasi Express-nya, dan juga ada bagian routes untuk menyimpan file routing untuk berbagai endpoint API, dan juga ada controller untuk menyimpan logika atau fungsi menangani request dari routing. Ada juga .env, .gitignore, ada package JSON, dan juga readme.md. Nah, dan di bab ketiga ini kami ada analisis dan perancangan sistem, di mana kita mulai mendesain API dan juga menemukan endpoint-nya. Yang pertama banget ini kita dari file card pertama kita cara nge-get-nya untuk ngambil semua data card, terus kemudian ada delete card untuk menghapus data card dari ID. Kemudian cara get card berdasarkan ID-nya, kita menggunakan post membuat chart baru, dan juga put chart, update chart berdasarkan ID juga. Dan di sini ada post product, untuk yang kedua itu ada file product, dimana untuk membuat produk baru. Dan yang keenam itu ada nge-get semua data produk, dan ada post product, get product berdasarkan ID. Kemudian di sini kita ada get product berdasarkan rating, dan juga ada berdasarkan kategori. Dan di sini ada juga put data produk berdasarkan ID, delete data produk berdasarkan ID, dan di sini ada post bagi produk.
untuk memasukkan data user baru. Di sini untuk yang terakhir itu file user. Nah, yang terakhir ini ada database skema, di mana skema entitasnya untuk user itu ada username, email, password, dan role. Dan bagian produk itu kita ada name, description, price, stock, dan kategori. Serta untuk bagian card skema itu dibikin itu ada user ID, ada terms-nya, ada produk ID, dan juga kuantitasnya. Dan kita memiliki relasi antar koleksi juga. Secara kesimpulan bahwa proyek kami ini merupakan bentuk nyata penerapan pengetahuan dan keterampilan yang setelah kami pelajari dalam perkuliahan backend programming. Dan juga dari proyek backend kami ini memiliki fitur utama seperti pendaftaran dan pengelolaan akun pengguna, manajemen produk, termasuk fitur menambah, mengedit, dan menghapus produk. Dan yang terakhir itu penambah dan pengelolaan keranjang belanja oleh pengguna. Nah, mungkin ini ada beberapa saran pengembangan yang bisa kami terapkan, dan selanjutnya kita akan simulasikan langsung, Pak, untuk cara kami mengelola, cara kami menemukan endpoint-nya, seperti itu. Dan kita akan langsung aja, Pak. Kita akan langsung untuk penerapan langsungnya. Sabar. Oke, udah mulai. Yes. Jadi kita akan langsung mencobanya di Thunder Client. Kita langsung masuk saja ke localhost yang sudah pernah saya bikin supaya menghemat waktu. Karena jika belum bikin, kalian harus menggunakan new request terlebih dahulu untuk membuatnya. Baiklah, jadi kita akan cara mendapatkan semua user. Kita menggunakan local HTTP localhost 3000 API/user. Lalu kita send dan kita akan mendapatkan semua data dari user. Jika kita ingin menambahkan user ke dalam, jadi kita akan menggunakan post. Lalu di sini kita akan dengan format seperti ini, nama Jondo, email jondo.gmail.com, passwordnya phone numbernya segini, lalu addressnya seperti ini, kita akan send. Nah, dia seharusnya sudah masuk. Ketika kita get lagi, harusnya ada, nah ini dia Jondo. Lalu kita akan mencoba mendapatkan user dari ID-nya. Coba yang ini. Kita tambahkan ke sini untuk mendapatkan user dari ID-nya. Dan dia akan muncul sesuai dengan ID yang kita mau cari. Lalu kita akan mencoba untuk mendelete user yang tadi kita sudah tambahkan menggunakan ID dari user tersebut. Jadi kita masukkan sini lalu menggunakan delete. User delete. Terus jika kita melakukan get lagi, dia hilang dari data tersebut. Lalu kita juga bisa melakukan put menggunakan ID juga. Seperti ini. ID dari user yang ada di data. Oke, seperti ini. Kita juga bisa jika dia error, jika ID-nya dia tidak menemukan ID yang sesuai dengan ID yang telah kita masukkan, dia akan memunculkan pesan seperti ini. Jadi dia di bagian ID-nya, jadi harus menggunakan ID dan ID-nya itu sudah harus ada dari data tersebut. Dan juga jika kita mempost, tetapi email dari yang digunakan itu sudah terdapat di data, dia juga akan tetap error. Karena di sini email ini harus unik. Tidak seperti yang lainnya. Seperti nama kan ada orang yang memiliki nama yang sama, lalu password juga bisa sama, dan juga addressnya juga bisa sama. Seperti itu. And ini yang produknya.
Pertama kita get semua produknya dulu ya. Ini dia keluarin semua produknya. Ini produknya kayak banyak banget ya. Habis itu kita coba produk by ID. Nah ini keluarnya satu doang, soalnya yang diambil tuh ID-nya si bakso ini. Cuman kalau misalnya kita hapus aja kayak paling belakangnya, dia bakalan error. Soalnya dia nggak ada ID yang kayak gini. Oke, coba sekarang kita post produk ya. Post produknya, produk name-nya nasi goreng deh. Kita post. Nah, keluar nasi goreng. Coba kita mau ganti, edit. Kita put. Nah, cara editnya kita ambil ID dari si nasi goreng ini, terus kita ganti apa nih? Ya, nasi goreng pedes coba. Nah, ini muncul. Nah, sekarang yang terakhir kita mau delete. Delete itu harus ada ID-nya juga ya, biar kayak delete gitu si nasi goreng ini. Nah, udah successfully deleted. Oke, gitu aja sih. Kalau untuk yang produk. Lalu saya akan menjelaskan tentang card. Di sini ada get card. Dia ini menampilkan semua card yang udah pernah kita bikin. Bisa lihat di sini. Lalu kita coba kopikan ID-nya. Nah, ini untuk menampilkan tentang ID yang terkait saja. Jadi yang lainnya dia tidak ditampilin. Lalu kita ke post. Kita butuh user ID, product ID, sama quantity. Quantity ini nanti dia bakal hitung harganya berapa. Nah, ini card-nya udah dibuat. Lalu kita coba ke put. Put ini dia buat update. Misalnya yang tadi yang telah kita buat, kita bikin quantity-nya misalnya 5. Coba. Nah, itu quantity-nya udah 5. Lalu kita ke delete. Delete ini pakai ID. Nah, ini udah dihapus. Untuk card itu aja sih. Baik, sekian dari kelompok backend programming kami tentang mengenai website API dari e-commerce. Kiranya apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi, dan kami tahu bahwa proyek kami jauh dari kata sempurna. Sekian, terima kasih.